Ini tentang alutsista nih. Kita loncat sedikit ke alutsista yang kita lihat lagi perang India sama Pakistan nih. Iya, iya. Nah, kita lihat India dan Pakistan perang, tapi sementara kalau pesawat tempurnya kita lihat malah lebih unggul Pakistan, yang mana menggunakan pesawat tempur J-10 generasi ketiga, J-10C buatan China, yang bisa menjatuhkan pesawat Rafale dari Prancis yang digunakan India. Ini menurut Mas yang mau Aldi dibeli gimana? sama Indonesia Rafale-nya ya. Jadi ini masih bisa dipertimbangkan nih masalah ini. Iya, banyak faktor dalam pertempuran peperangan itu yang bisa menentukan kemenangan peperangan. Ini kan masih awal ya dalam konflik Pakistan dan India. Walau orang menyebut menjadi bagian bahan perdebatan dan diskusi kan bahwa jet tempurnya Cina lebih oke yang dipakai Pakistan itu unggul dibanding dengan Rafale. Ya itu sebagai fakta yang tentu harus dianalisis secara lebih jauh ya. Karena dalam perang itu kan ada namanya peperangan itu hanya bisa dimenangkan kalau ada 5 elemen component of war yang dipenuhi. Moral component of war, physical component of war, dan beberapa komponen lainnya. Jadi nggak tunggal tuh. Sehingga dia bisa menjadi penentu dalam proses peperangan. Ingat perang Amerika dengan Vietnam. Kurang apa kekuatan tentara kecanggihan Amerika dan Vietnam. Dan Vietnam negara kecil, walau realitasnya kenyataannya Amerika harus pulang dan menyerah dalam konteks perang Vietnam. Kenapa? Bukan karena peralatannya yang nggak hebat, bukan juga karena tentara yang nggak profesional. Ya, satu karena realitas kondisi geografis di Vietnam, satu sisi. Pada sisi lain yang kedua, moral komponen of war-nya tentara Vietnam itu lebih militan gitu. Jadi moral component of war itu jadi bagian yang penting. Dan strategi mereka membuat lubang-lubang kecil yang bisa persis dia menguasai wilayah itu. Wilayah dan dia menguasai medan faktor kunci kekalahan Amerika adalah karena tidak ada dukungan publik masyarakat Amerika dalam konteks perang Vietnam. Makanya jadi tidak dapat informasi intelijennya, nggak dapat dukungan dari masyarakat Amerika. Maka ada peristiwa Muhammad Ali. Buat apa saya perang di Vietnam? Vietnam bukan musuh saya. Jadi perang itu harus punya alasan, harus ada just war tuh apa alasannya. Nah, masyarakat Amerika dalam konteks perang Vietnam mempertanyakan kenapa kita harus perang di Vietnam gitu, dan menggunakan anggaran sekian banyak, pengiriman pasukan dan mengakibatkan kematian. Jadi ada krisis dari masyarakat di Vietnam yang menolak perang di Vietnam. Nah, itu akhirnya tidak mendapat dukungan publik. Konsekuensinya adalah krisis di dalam negeri. Jadi sebuah peperangan, tadi saya katakan, banyak faktor yang bisa menentukan dia menang atau tidak. Dan salah satunya dalam konteks negara demokrasi, kalau masyarakat di dalam sebuah negara tidak mendukung peperangan itu, ya sulit untuk memenangkan peperangan itu. Persis dalam konteks Amerika dan Vietnam itu. Nah, dalam konteks Pakistan dan India, saya memahami persis bahwa moral komponen of war tentara Pakistan tuh istilahnya udah kayak jihad nih, perang kan gitu mereka lebih dan memang udah mati-matian ya. Mati-matian udah nggak peduli itu kematian dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau dalam tingkat level moral component of war-nya udah pada level itu, senjata apapun digunakan bisa digunakan untuk mengalahkan senjata yang lebih hebat kira-kira begitu. Nah, ini pelajaran penting ya. Nah, dalam konteks Indonesia bahwa membangun moral komponen of war-nya harus penting. Makanya saya selalu bilang, jangan geser moral komponen of war tentara Indonesia itu dari alat pertahanan negara untuk duduk-duduk di jabatan sipil seperti diatur di Undang-Undang TNI dan lain-lain. Karena itu akan mempengaruhi psikologis, Mas. Moral komponen of war-nya akan berpengaruh. Nanti gitu. Tentang Undang-Undang TNI kita akan bahas khusus nih ntar lagi. Ini saya nyempil dikit aja nih. Nyempil dikit, tapi nanti akan kita bahas itu karena itu penting sekali itu. Nah, ini kembali ke tadi yang alutsista ini, supaya nanti Indonesia membeli juga alutsista yang tadi jet tempurnya sampai salah. Barangkali itu perang India Pakistan ini bisa menjadi contoh ataupun bukti kita Indonesia akan pilih yang mana nantinya. Begini, membeli alutsista itu tidak bisa dalam ruang yang kosong. Dia harus berada dalam satu bacaan yang utuh gitu ya. Pertama yang harus dilihat bagaimana kita melakukan defense review terhadap kekuatan kita dulu. Buat saya kita harus melakukan strategic defense review ulang. Mereview tentang kondisi objektif yang kita miliki terkait alutsista, geografis dan lain sebagainya. Kedua, kita harus merubah persepsi, perspektif. Jangan lagi inward looking, tapi kita harus outward looking, gitu. Supaya cara berpikir kita itu melihat
ini negara apa sih gitu. Ini negara maritim, ini negara kepulauan, maka kita harus outward looking. Konsekuensinya apa? Pembangunan kekuatan laut dan udara menjadi hal yang penting, meski tidak meninggalkan kekuatan darat, karena strategi pertahanannya berlapis gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau itu menjadi pilihan, bagaimana kita mengalokasikan anggaran terhadap pembangunan kekuatan laut dan udara tadi itu gitu. Ini kan jadi PR. Sementara pada saat bersamaan beban anggaran pertahanan itu habis untuk anggaran rutin. 60-70% buat gaji prajurit, karena jumlah pasukan angkatan darat yang banyak ya kan. Sementara ini habis untuk itu. Nah, ini problem di kita. Ini sangat kompleks. Jadi perubahan persepsi ke outlooking menjadi penting, Mas. Yang ketiga harus dilihat nanti doktrin dan strateginya seperti apa. Baru membuat defense planningnya bagaimana, jangka pendek, menengah dan panjang. Kan membangun kekuatan pertahanan alutsista itu nggak bisa dilakukan satu malam. Seperti Roro Jonggrang membangun candi. Nah, satu malam jadi gitu kan, nggak bisa. Harus ada renstranya 5 tahun, 25 tahun. 5 tahun bertahap, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Itu dibangun sehingga konsistensinya jelas gitu. Sebenarnya Kementerian Pertahanan jauh lebih baik, karena sejak masa Juwono Sudarsono sudah dicanangkan pembangunan kebijakan yang bertahap tadi itu. Kebijakan strategic defense review, kebijakan pertahanan. Jadi kalau Mas Edi dan saya pengen tahu tentang sampai 2029 Indonesia akan beli alutsista apa, misalkan untuk Angkatan Darat dalam pembelian tank, kita akan tahu. Oh, ternyata di dalam buku postur pertahanan kita sampai 2029 itu udah ada. Kita akan beli light tank dan medium tank. Kita nggak beli main battle tank. Setelah light tank, medium tank baru kita cek mana yang tank, light tank dan medium tanknya. Mana lebih efektif? Mana yang lebih efektif di sini atau di sana? Kan kita cek. Termasuk tank amfibi juga. Persis. Lalu mana yang murah? Begitu pula dalam konteks pesawat. Bagaimana strategi pertahanan udara kita? Doktrinnya bagaimana? Lalu kemudian kapasitas anggaran seperti apa? Sehingga kebutuhan yang kita perlukan di mana? Itu yang saya katakan, membeli alutsista ini bukan seperti kita membeli kacang goreng di warung, datang saya mau kacang goreng, makan nggak bisa. Tiba-tiba pikir berubah pikiran, saya mau pisang goreng. Mau ada pisang goreng, mau pisang goreng. Nggak bisa, dia harus konsisten ya. Harus konsisten dengan perencanaan yang jangka panjang, supaya nanti kira-kira di jangka panjang nanti, kita udah tahu bahwa kira-kira di 30-40 tahun lagi udah mantep kekuatan pertahanan kita ini. Tapi kalau kita nggak punya perencanaan, compang-camping dalam penataan ini dan penuh dengan permainan, akhirnya konsistensi dalam pembangunan kekuatan alutsista menjadi susah. Pilihan-pilihan terhadap Cina, pilihan-pilihan terhadap negara-negara lain masih sebuah pilihan yang sangat memungkinkan. Persoalannya bagaimana kita meletakkan pilihan-pilihan itu dalam konteks defense planning yang baik. Nah, seringkali defense planningnya baik, tapi implementasinya masalah. Nah, itu problem gitu. Nah, kalau defense planningnya baik, implementasi masalah, berarti ada soal tuh, ada permainan tuh, ada soal penyimpangan, akhirnya menjadi masalah. Saya tidak paham bagaimana rezim pemerintahan Prabowo dalam menata defense planning ke depan. Saya belum melihat secara utuh. Padahal sebagai presiden yang berasal dari Menteri Pertahanan, tentu kita membutuhkan bagaimana perspektif dia tentang strategic defense dalam jangka pendek dan panjang, dan bagaimana dia membuat formulasi kebijakan pertahanan yang terukur dan lebih baik dan efektif. Tapi masalahnya ada nggak yang saya pahami, mungkin ya salah satu faktor itu adalah istilahnya ada campur tangan negara kekuasaan ini untuk menggunakan peralatan perang itu alutsista harus koalisinya mereka. Dalam era globalisasi, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, ataupun negara-negara Eropa lainnya selalu punya kepentingan terhadap Indonesia. Itu sesuatu yang lumrah dalam rezim hubungan internasional. Kenapa? Karena tata sistem internasional yang anarki dan kemudian pergulatan politik internasional yang penuh kepentingan, pasti negara-negara superpower akan berkepentingan terhadap Indonesia. Persoalannya adalah bagaimana kita berpikir dan berpikir dan membangun strategi lebih cerdas di dalam menghadapi permainan itu, sehingga kita tidak masuk dalam permainan, tapi kita punya pola permainan sendiri, khususnya dalam permainan alutsista. Ya mungkin saja ada tekanan-tekanan untuk beli dari Amerika, temui dari Rusia, tapi kan kita negara yang berdaulat. Pada akhirnya toh kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Maka dari itu, Presiden Bung Karno pernah menyatakan
Indonesia harus memiliki kemandirian. Nah, salah satunya kemandirian di sektor pertahanan. Tapi kan kemandirian di sektor pertahanan sulit dibangun. Buktinya industri pertahanan hidup tak segan, mati pun tak mau gitu. Pindad, PT PAL, PT DI, dukungan anggaran pertahanannya unggul untuk mereka terbatas. Sementara kita selalu bicara di publik saatnya kemandirian pertahanan, saatnya kita mandiri. Tapi realitasnya apa mereka peduli? Tapi gimana mau mandiri ya? Soalnya selalu alutsista yang kita beli itu gak dibarengin dengan TOT, transfer of technology. Itu dia. Menurut masalah gimana? Di dalam undang-undang industri pertahanan TOT menjadi prasyarat. Tapi faktanya memang ada syaratnya, tapi pelaksananya selalu nggak tercapai kayaknya. TOT akhirnya jadi formalitas gitu. Formalitas ya. Yang penting udah dilatih, udah terus pulang gitu. Tapi problemnya kan TOT ini sesuatu yang indah gitu. Tapi dalam prakteknya apakah mau negara-negara itu melepaskan teknologinya itu? Ya kalau pembangunan kekuatan pertahanan Cina dalam konteks awal-awal pembangunan industri pertahanan Cina, jadi bukannya TOT, dia beli ilmunya itu bagaimana? Ya udah deh kita gue beli deh kira-kira berapa sih untuk dapat TOT untuk membangun kekuatan pertahanan bangun pesawat ini? Ya udah sekalian. Jadi nggak hanya sebatas TOT, memang betul-betul dia beli untuk mendapatkan hal itu gitu.